kalimat talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa, ditekan, maka ini tidak jatuh talak. Ya, selama hati suami itu tidak ridha dan tidak menghendaki talak. Dan ini pendapat yang sah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, la talaqa wa la itaqa min ighlaq. La talaqa wa la itaqa min ighlaq. Tidak ada talak dan tidak juga membebaskan budak karena ighlaq, yakni tertutupnya akal. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, makna ighlaq dalam hadis ini menurut Imam Ahmad dan sebagian ulama yang lain adalah dipaksa atau kemarahan yang tak terkendali, ya, kemarahan yang sangat yang tidak lagi terkendali. Jadi berdasarkan hadis ini bahwa seorang suami yang menjatuhkan talaknya karena dipaksa, maka tidak jatuh talaknya meskipun dia sudah mengucapkan lafaz talak. Berdasarkan hadis yang tadi, ya, tidak ada talak dan tidak juga dianggap sah ikrar pembebasan budak karena ighlaq. Ighlaq dijelaskan oleh Imam Ahmad adalah karena dipaksa atau karena dipaksa atau kemarahan yang tidak terkendali. Nah, kalau seorang yang mengucapkan kata-kata kufur, ya, kata-kata kufur tidak jatuh kafir, tidak menyebabkan dia kafir kalau itu karena dipaksa, sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan, sebagaimana Allah berfirman di surah An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali seorang yang dipaksa, sementara hatinya tetap tentram, tetap tenang dengan keimanan. Jadi seorang yang mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa, dia tidak jatuh kafir. Padahal kalimat kufur kalimat yang berbahaya sekali. Tapi jika diucapkan karena dipaksa, maka orang itu tidak jatuh kafir, selama hatinya tetap teguh dalam keimanan. Begitu pula kalimat talak. Kalimat talak yang dijatuhkan oleh suami karena dipaksa, ditekan, maka ini tidak jatuh talak, ya, selama hati suami itu tidak ridha dan tidak menghendaki talak. Dan ini pendapat yang sah. Ini pendapat yang kuat. Bahkan talaknya seorang yang mabuk sekalipun, di sini ada dua pendapat tentang bagaimana talaknya seorang laki-laki yang menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk. Nah, pendapat yang kuat tidak jatuh, ya, talaknya tidak jatuh, tetapi dia berdosa karena membuat dirinya mabuk. Dia berdosa karena mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Dia berdosa, tapi dalam keadaan mabuk itu dia menjatuhkan talaknya tidak jatuh. Dan hal ini, keputusan ini pernah dikeluarkan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ketetapan Utsman ini dipegang oleh sebagian ulama, dianut oleh sebagian ulama, bahwa talaknya seorang yang mabuk tidak sah, tidak jatuh talak. Ini dikarenakan bahwa dasar dari semua akad nikah, akad jual beli, akad cerai, akad talak, di semua akad itu didasarkan karena kesadaran tanpa paksaan. Jadi dengan kemauan sendiri tanpa paksaan, itu akad yang sah. Pernikahan yang sah karena kesadaran, karena kerelaan, bukan keterpaksaan. Maka semua akad yang terjadi karena terpaksa, ya, karena seorang itu disuruh, ya, dipaksa gitu, ditekan untuk melakukan akad, maka akad itu tidak jatuh, baik akad nikah atau cerai. Jadi dalam kasus tadi, perceraian tadi tidak sah dan tidak dianggap cerai oleh syariat meskipun suami sudah mengucapkan kata talak. Jika benar-benar terbukti, jika dapat dibuktikan atau istri dapat membuktikan bahwa suami itu benar-benar dipaksa oleh keluarganya, ya, ketika menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talak tersebut. Demikian, wallahu a'lam.